Berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu. Thank you bisa datang ke acara ini. No Gita. No news is good news. Ya. Bro, gue mau tanya. Lo lahir di Manado tahun 59. Iya. Bulan Januari. Lo percaya dengan horoskop nggak? Horoskop itu... Lo Capricorn kan? Karena itu. Itu batas antara Capricorn dan Aquarius itu. Iya. Jadi kalau gue ketemu perempuan, gue bilang gue Aquarius. Kalau ketemu lo lagi, bilang gue Capricorn. Itu betul-betul loh, 20 Januari itu di... Iya, pas di perbatasan. Perbatasan itu tuh. Oke. Tapi horoskop itu kan udah pernah dikoreksi bahwa sudut paralaks bintang itu sebetulnya kalau kita ukur sekarang dia mungkin deviasi 2-3 derajat. Jadi kalau lu apa misalnya? Gue, Virgo. Virgo itu... Tapi gue juga agak-agak di ujung. Iya, Virgo bisa nyebrang ke Virgo Libra. itu September ya? Iya, Libra. Bisa Libra nyebrang itu. ke Libra. Tapi lu Virgo apa Libra, tetap lagi lu Gita Wirjawan. Lu lahir di Manado, SD di Manado, terus pindah ke Jakarta umur berapa? Gue pindah, ya... Gue lulus SMA PSKD 1, terus masuk UI itu. Okay. Cuman... Ya itu masa ini remaja PSKD yang di Bulungan. Ya. PSKD. Sini di, yang di depan RCM di Diponegoro. Oke. Oke. SD-nya lulus di mana? Manado. Manado. SMP? Manado. Manado juga. Oke. Terus lu ke UI ngambil political science. Iya, hubungan internasional HI itu. Oke. Gitu. Kenapa? Dulu gue suka baca International Herald Tribune itu. Tapi kemudian tertarik karena ada waktu itu konflik Timur Tengah, problem Palestina itu kan. Jadi gue mau pelajari itu dengan anggapan bahwa pengetahuan tentang Timur Tengah itu adalah standar untuk mengerti politik dunia tuh. Pada waktu itu tuh. Jadi gue baca banyak apa itu Sionisme, apa sebetulnya penyebab apa yang sekarang disebut diaspora atau asal usulnya, apa peran Inggris dalam Balfour Agreement. Declaration. Ini gue masih ingat tuh karena gue 1917. Yes, gitu-gitu. Lo gimana ngelihat situasi di Palestina sekarang atau di Timur Tengah? Ini kan akhir-akhir ini kan terjadi normalisasi kan antara negara-negara Muslim dengan Israel. Yes. Ada pandangan khusus atau? Ada. Gue nggak ikuti intensif lagi, tapi terakhir gue kira itu beberapa negara yang melunak terhadap Israel itu karena kebutuhan senjata supaya bisa dapat senjata dari Amerika, dia terpaksa mesti baik-baik sama Israel kan supaya dapat lampu hijau gitu. Nah itu yang dibaca oleh politik Muslim dunia sebagai pelemahan organisasi politik Islam sebetulnya. Tapi bisa aja berbalik lagi kan. Ini karena itu kita mesti lihat sebagai gejala diplomatik yang temporal aja. Karena Muslim sebagai global civil society, dia udah ada semacam pakem itu untuk melawan ideologi lain, misalnya kapitalisme atau komunisme itu. Jadi udah terbentuk satu ritme di dalam politik dunia bahwa menjadi Muslim itu sekaligus berupaya menghasilkan alternatif ideologi global gitu. Ini kayak gua ujian skripsi nerangin pada Yuwono Sudarsono. Tapi gue mau balik ke topik ini. Tapi kita balik ke enak juga diingatin soal bener. Ini menarik kalau menurut gua. Tapi gue mau coba tarik lu balik ke masa kecil lu. Lu baca Herald Tribune umur berapa tuh? Ya pas SMA awal-awal itu loh. Itu nggak normal bro. Kan kita mesti baca itu di
Kan itu nggak dijual, sekarang kan dijual di mana-mana. Itu adanya di apa namanya itu? Dulu belum ada internet. Belum ada. Tahun 80-an atau 70-an. Kan rumah gue deket Hotel Indonesia kan. Oke. Di Peacock yang di Mandarin. Enggak, Peacock itu di Hilton. Iya, nah, di coffee shop. Yang di Hotel Indonesia ada apa namanya? Gua Rama itu. Iya. Bar itu kan. Nah, itu gue bisa ke situ baca, karena tinggal nyebrang dari gue tinggal di Jalan Haji Agus Salim itu kan 200 meter ke Hotel Indonesia, nyebrang Tamrin hanya mau baca itu kan, atau nunggu telefax. Dulu kan masih pakai telefax kan, gitu. Dan gue anggap bahwa lama-lama gue lihat, gue rasa gue udah ngerti itu, karena yang diterangin di kelas hubungan internasional UI ya itu berita-berita juga ya gue baca sendiri tuh. Gitu lah. Gue nggak tahu banyak orang waktu SMA udah baca Herald Tribune. Gue aja nggak baca. Iya, Kompas bikin rubrik internasional berita-berita, tapi gue lupa tuh kenapa gue ini ada IHT gitu. Dan dengan berupaya untuk pahami itu, tapi dia jadi energi karena akhirnya gue studi itu hubungan internasional, HI. Terus dari situ lu nggak tahu gimana menjelma jadi guru filsafat. Itu gimana tuh transformasinya? Gue masih ambil belajar Departemen Elektro, Fakultas Teknik, terus belajar masuk filsafat itu. Iya. Terus juga gue punya jaket kuning Fakultas Hukum UI. Jadi gue 4 jaket kuning lah di UI. Tapi semua itu sebenarnya nggak gue selesain itu. Karena gue anggap gue udah ngerti gitu. Nah, filsafat juga sebetulnya nggak selesain. Cuman karena beberapa profesor bilang, Rock tuh selesain dong gitu. Dia lobby teman-teman gue yang senior kan, dibilangin dong si Rock itu selesain. Gue bilang, ya gue pikir deh. Akhirnya 2 minggu sebelum DO, lo kalau nggak selesai dalam 2 minggu DO tuh, kata profesor termasuk Tuti Herati itu yang guru gue di situ. Gue bilang, ya, lama-lama dia telepon lagi, udah oke deh. 4 hari sebelum gue DO selesai itu bareng tuh. Jadi gue speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jürgen Habermas. Wow. Kan kalau udah ada di kepala kan nulis kan tinggal tinggal minta tolong pacar ketikin kocok. Ya kan gue ngetiknya kan 2 jari lama tuh. 2 telunjuk. Telunjuk gitu aja. Habis itu ngapain? Habis itu ya udah nggak tahu ngapain. Tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar. Gue bilang oke, gue ngajar aja. Terus ya udah gue ngajar 15 tahun. Dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya, gue mau ngajar aja. Jadi jangan marah kalau gue nggak masuk. Iya gue bilang begitu tuh. Kenapa? Karena ya gue waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu ada seminar. Jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue bilang begitu supaya fair itu. Karena dia yang butuh gue itu, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3. Bayangin gue lulus S1 gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan iya, gue pernah dulu. Iya kan? Gue waktu itu belajar, guru gue tuh emang agak-agak khusus. Dia nggak punya gelar S2, S3. Tapi kalau gue bandingin sama yang lain yang punya S3, itu bukan berkeahlian khusus. Lewat. Iya. Jadi itu kalau menurut gue hanya formalitas doang. Lu tuh berkegilaan khusus. Iya. Sehingga kan smart itu dihasilkan dari ketajaman logik kan. Iya. Itu aja. Nah itu gue sering ledek. Itu profesor banyak betul, tapi isinya kompresor sebetulnya, angin kan. Ya orang mah refleksnya begitu kok. Dan yang plagiat profesor kan banyak betul. Dalam setahun ini misalnya udah 3-4 kasus plagiat profesor. Iya. Kan itu plagiat profesor kan sama dengan dia mengkorupsi pikiran orang lain. Itu lebih gila daripada mengkorupsi APBN. Gitu. Iya. Iya. Kan dia etik dia kan mesti hasilkan dalil, hasilkan proposisi. Dia pinjem proposisi orang dan nggak mau ngaku kan, itu nyuri kan. Iya. Dungu itu. Coba gue mau gali lebih dalam. Nah.
Gimana supaya pendidikan di Indonesia itu bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Iya. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity itu. Iya. Kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Jadi revolusi Prancis menghasilkan kegilaan orang Prancis terhadap hak asasi manusia. Yang sekarang bahkan waktu kasus terakhir kemarin kartun itu. Jadi Prancis tumbuh dengan satu paradigma pendidikan bahwa semua orang harus setara. Itu yang menyebabkan ide solidaritas. Dia belajar sejarah ilmu pengetahuan. Filsafat itu anak SMP itu biasa. Jadi kesetaraan. Karena ada pengalaman revolusi sosial. Amerika sebaliknya nggak punya revolusi sosial. Dia nggak pernah nurunin raja atau gantung Louis XVI di depan alun-alun kota Paris, dipotong lehernya tuh buat membuktikan bahwa kepala Anda raja itu tidak sakral, tidak datang dari raja, tapi dari rakyat. Ini buktinya bisa ditenteng-tenteng kepalanya sudah dipotong gilotin. Nah dari situ orang belajar tentang kesetaraan manusia itu. Amerika filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Jadi Amerika menganggap bahwa ya lu mau belajar apa aja, silakan lu mau jadi apa aja tuh. Yeah. Karena satu filosofi bahwa semua orang datang ke Amerika bebas untuk kompetisi kan. Yeah. Kan Amerika nggak punya local wisdom yang dibawa. Yeah. Semua orang ada di situ. Apalagi kalau di Los Angeles itu ibu kota dunia, semua ras ada di situ dan semua aktivitas politik bisa dikumpul di situ. Nah kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu. Tapi kita gugup sebetulnya. Yeah. Karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Nggak begitu di Amerika, ya dia ngangkat tangan aja, nggak, saya nggak setuju Anda profesor. Itu Perancis apalagi itu, debat. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu penghambat utama kita buat maju. Yeah. Tapi kita ada filosofi Tuturi Handayani, Ingarso, Ingmadia Bangunkarso di depan memimpin. Tapi itu nggak bisa diimplementasikan. Karena mungkin pada waktu Ki Hajar Dewantara ngomong tentang soal itu, dia membayangkan Plato ngomong di Plato Academy, simposium, di mana dia berdiri di tengah, muridnya mondar-mandir, dialektika jalan gitu. Yeah. Itu nggak ada feodalisme di Yunani, Athena. Jadi gue anggap bahwa kalau Indonesia mau bikin terobosan untuk mengakumulasi IQ, feodalisme ini yang mesti dihilangkan pertama-tama. Yeah. Jadi siapa Menteri Nadiem bisa berpikir apa yang dia sebut merdeka apa, belajar merdeka apa tuh? Merdeka belajar. Merdeka belajar. Iya, tapi itu sebagai soundbite aja. Yeah. Sementara infrastrukturnya ada feodalisme. Di mana itu? Di partai. Rapat partai itu kayaknya orang nganggu aja kan. Di kabinet. Jadi Nadiem jadi pulau yang agak aneh sendiri tuh ngomong tentang belajar merdeka. Sementara di luarnya itu nggak ada yang disebut kemerdekaan manusia tuh. Untuk mengucapkan pikiran berbeda tuh. Kalau kita balik ya Yes. di sejarah. Ini nggak Singapura, nggak Korea Selatan. Mereka kan waktu mulai itu kere banget kan. Yes. Dan mereka tuh bisa dibilang masih terbelenggu oleh feodalisme. Iya. Mentalitas kolonial yang ada kan beratus-ratus tahun. Oke lah ada Jepang selama 3,5 tahun, tapi itu disrupsi yang kecil terhadap apa yang sudah berkelanjutan. Tapi kalau gue lihat mereka bisa keluar dari gua. Yes, itu untuk mengubah mental atau mentalitas bangsa. Untuk ini yang terpenting adalah untuk kita bisa lebih cerdas. Coba empirical science, social science kita tingkatkan. Nah itu dalam 5-6 dekade loh kejadian. Apakah unsur keberuntungan bahwasanya ada sosok seperti Lee Kuan Yew atau Park Chung-hee
Iya, itu pertama semacam gerak sejarah yang memaksa Korea Singapura itu yang tadinya dilingkupi oleh yang disebut Asian value. Kan itu Asian value kan tentang culture matters segala macam itu. Yang melihat bahwa kompetisi di Asia itu dimungkinkan kalau fasilitas rasional diinstal ke dalam sistem pendidikan tuh. Nah, inilah yang kita nggak punya tuh. Memang Korea ada masa di mana upaya itu harus ditangani secara agak otoriter itu. Lee Kuan Yew juga begitu. Kemudian timbul istilah apa namanya itu beneficial authoritarianism apa segala macam. Tetapi dia menginginkan perubahan itu berlangsung secara institusional. Karena itu partai-partai kemudian jadi modern juga kan. Nah, kita gagal itu sebetulnya. Waktu reformasi, kan waktu reformasi gue ikut demo, bawa mahasiswa gue demo di MPR, DPR itu. Waktu itu dalil kita mau sebetulnya revolusi itu. Tapi kata revolusi itu terlalu radikal, maka kita edit menjadi reformasi. Padahal di kepala kita mau revolusi. Karena kalau revolusi itu terjadi perubahan kualitatif itu. Kualitasnya berubah. Reformasi itu cuma perubahan kuantitatif itu. Sehingga waktu reformasi, culture feodal itu carry over ke dalam sistem politik. Carry over lagi dalam sistem pendidikan. Jadi nggak ada gunting yang tajam yang memutus. Kita sering anggap itu local wisdom. Iya, tapi Korea juga local wisdomnya nggak hilang tuh. Jepang nggak hilang tuh. Dia cuman contain local wisdom itu, culture, di dalam wilayah culture. Tapi wilayah birokrasi, betul-betul birokrasi Weberian, bukan lagi patrimonial. Nah, kita birokrasinya tetap patrimonial. Partai politik juga begitu tuh. Dan kan kita bisa baca gejala ini mulai dari rekrutmen anggota DPR, kongres partai yang nggak ada demokrasinya tuh. Itu soalnya kita. Nggak, yang gue lihat sense of urgency untuk merebut benteng itu tinggi sekali. Oke, pakai istilah itu sense of urgency. Tapi sense of urgency untuk membenahi bentengnya, atau bahkan memberikan cahaya yang lebih untuk benteng tersebut yang baru saja direbut, itu kayak lepas tuh, nggak nyambung. Iya, gue juga nangkap itu. Iya kan? Kalau di Singapura, mereka kan ya GDP per kapitanya tuh lebih rendah daripada negara termiskin di Afrika tahun 59. Waktu mereka mulai kan. Sama juga dengan Korea Selatan. Dulu kan stereotip mengenai orang Korea atau Korea Selatan adalah mereka bego sama malas. Iya, tapi sekarang lu ngomong begitu, lu dianggap bego loh. Iya. Nah itu kalau menurut gue karena sense of urgency mereka untuk merebut benteng dan membersihkan benteng. Nah, kalau menurut gue, sense of urgency kita untuk merebut benteng tuh tinggi banget. Tapi sense of urgency untuk mengedepankan pendidikan atau untuk mencerdaskan bangsa. Nah, itu kan tentunya mengandung institutional building. Tapi ini nggak kejadian. Apakah, ya ini hipotesa ya, apakah nggak ada sense of urgency untuk mengedepankan atribut-atribut yang esensial? Kalau ada sense of urgency, gue kasih contoh misalnya, beberapa bulan lalu gue ke Indramayu bikin studi kecil gitu. Indramayu itu setelah ada jalan tol, 3 jam kita udah nyampe di situ dari pusat ibu kota. Tetapi angka rata-rata pendidikan orang Indramayu itu 5,5 tahun, jadi nggak lulus SD. Yes. Padahal itu cuma 3 jam dari sini. Tapi apa yang kurang di Indramayu misalnya? Indramayu punya pantai yang panjangnya 150 km. Itu sumber protein tuh buat ngisi otak itu. Indramayu punya ada gunung Ciremai di depan situ tuh. Itu sumber cadangan karbon kita buat trading dengan Eropa. Betul. Indramayu adalah resort beras kita tuh. Jadi dia punya karbohidrat, dia punya protein ikan, dia punya oksigen di gunung itu, dia punya bandara internasional yang dibikin di Majalengka itu, dan dia punya jalan tol, tapi 5,6 tahun. Jadi anaknya itu kemana itu? Dia jadi pengemis di jalan tol. Karena tadi sense of urgency itu
Iya. Tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati asal ngomong aja tuh calon bupati. Tapi setelah itu dia digerogoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Itu betul tuh ya. Direbut Indramayu. Batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu, dia langsung ke Pemalang. Iya. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Iya. Sehingga gapnya buset itu 3 jam dari sini yang Jakarta pusat ibu kota rata-rata pendidikan tinggi, di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. 5,6 tahun. 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Wow. Gila. Gue tuh menyayangkan karena kita tuh udah banyak kemajuan, tapi kadang-kadang resiko underperformance, bukan resiko non-performance, tapi resiko underperformance. Kita tuh bisa lebih baik sebetulnya daripada apa yang mencegah kita lakukan. risiko underperformance Iya, itu. gimana supaya kita bisa mencegah resiko underperformance. Dan ini kalau menurut gue sangat berkorelasi dengan pendidikan, ya kan? Ya lo lihat aja lah kalau ranking-ranking pendidikan untuk sains, pengetahuan bahasa, komunikasi, dan social science pun juga. Ya kita realistis lah. Tapi gue sih nggak apa-apa. Kita ikhlaskan. Tapi what-nya itu kita udah jelas. Tapi how and who-nya, itu yang kadang-kadang kita nggak, agak-agak butek. Nah itu kita perlu roadmap. Dan roadmap-nya tuh ya walaupun inkrementalis nggak apa-apa. Tapi asal jelas. Dan itu kalau menurut gue penting loh untuk masa depan kita. Satu hal sebetulnya ini soal kan pendidikan itu seringkali itu ditarik oleh figur seseorang gitu, oleh leadernya tuh. Nah kemalasan di dalam berpikir terlihat di mana-mana sekarang. Jadi orang juga merasa ya gue udah bisa main Twitter, udah bisa TikTok, IG gue ada yang komen, dianggap itu udah pengetahuan kan. Juga kalangan yang disebut selebritis juga begitu. 2 kali, ini saya masih kritik kebudayaan aja tuh, 2-3 kali tampil merasa jadi selebritis. Selebritis itu paham tentang seluruh pikiran dunia, karena itu lu disebut selebritis. Kan masa dia cuma paham tentang sinetron yang dimainin tuh, karena pers cuma sorot itu tuh. Lalu terlihat dia pakai apa namanya Hermes itu, lalu jadi selebritis. Dia nggak ngerti bahwa Hermes itu, misalnya kalau kita tanya apa yang disebut Hermes tuh, ya ini tas mewah. Lo Hermes itu dewi pengetahuan, yunto perdagangan, kan dia nggak ngerti itu Hermes itu. Yang penting dia bawa itu. Itu yang terjadi kan. Nggak ada kaitan antara yang dia konsum dengan pengetahuan dia. Dulu misalnya Hermes itu justru disebut sebagai tasnya Grace Kelly. Karena Grace Kelly pakai Hermes itu buat nutupi kandungan dia dari paparazzi itu. Jadi sebetulnya dulu dipakai buat melindungi privacy itu. Sekarang dipamerin. Ini apa? Catatan kaki aja. Lo kayak dutanya Hermes lo. Iya kan sering kan kita, lu pakai Hermes iya. Lu ngerti nggak bisa pakai Hermes? Dan tas itu, tas Hermes pernah dipakai oleh Grace Kelly buat gebukin petugas yang punya restoran di Los Angeles. Dia mau masuk ke situ makan restoran Italia apa itu, ditahan oleh yang punya. Nggak bisa. Dia datang dengan sastrawan kulit hitam. Kata Grace Kelly, teman gue mau makan sama-sama di situ. Nggak boleh, Anda boleh masuk, teman Anda nggak boleh. Hermes itu dipakai gaplokin. Jadi itu tas yang di dalamnya ada jejak hak asasi manusia, kira-kira begitu. Nah kita di sini gimana coba? Ada ibu-ibu dia pakai Hermes, terus pakai bawa babysitter, bayinya menangis, mau dipindahin ke ibunya, bilang, tangan saya kamu nggak lihat nggak? Saya ini lagi pakai Hermes, nggak bisa gendong bayi saya, dikasih ke babysitter. Jadi kedangkalan itu sebetulnya. Ya mewah tapi dangkal kan. Itu soalnya. Kalau gue bilang Nadiem tuh punya misi yang mulia. Tapi gue sepakat dengan lo. Bahwasanya kendala di sekitarnya dia itu cukup sistemik, ya kan, struktural. Nah ini gue lagi mencari gimana nih untuk mengubah secara struktural supaya kedepannya nih directionality-nya nih ke arah yang benar. Nah gue mau agak sodok dikit nih. Akhir-akhir ini kan kita nih disodorin kemajuan-kemajuan mengenai artificial intelligence, di mana kita bisa merekayasa intelligence seseorang. Ini dengan asumsi bahwa kapasitas cerebral kita ini hanya 10% lah utilisasinya.
Tapi itu bisa ditingkatkan. Bisa. Apakah secara biologis ataupun secara artifisial. Apakah kita harus memberdayakan hal-hal seperti itu untuk mengakselerasi kecerdasan? Sebetulnya bukan harus. Kita sudah di dalam tahap itu tuh. Kita sebenarnya sudah hadir sebagai makhluk yang separuh biotech gitu kan. Ya. Kalau ini milenial misalnya, kita aja tuh ketinggalan handphone, kita ketinggalan separuh dari aktivitas kita kan. Gemeter. Gugup kita. Iya. Karena di situ kita kumpulkan bahkan emosi kita titip di situ. Iya. Tuh. Kita takut tiba-tiba WA gue dibuka oleh pacar gue, terus dia lihat ada model lain di situ kan. Iya. Jadi kita grogi kalau kita ketinggalan Iya. barang itu. Jadi sebetulnya handphone ini adalah extension dari psikologi kita. Tuh. Betul. Dan itu berarti perkembangan teknologi dengan sendirinya akan menguji ulang yang disebut sebagai eksistensialisme dalam diri manusia. Ya. Apakah saya masih punya self core itu setelah ada teknologi? Ini kan udah robot mini kan yang Betul. udah berlaku. Nah kita mesti siap ke situ. Nah, dalam persiapan itu kita memang akan berhadapan dengan problem etik. Ya. Karena ada ingatan sejarah bahwa ada Frankenstein, tapi kemudian orang lihat, bukankah Hitler juga dulu bikin rekayasa itu yang disebut biologis. Biologi eugenik itu, genik baru itu. Tetapi kalau kita terus-menerus menganggap bahwa moral itu atau etika itu bisa menghalangi teknologi, kita juga berhenti untuk mengembangkan etikanya sendiri kan. Jadi ethics evolve. Demikian juga high tech gitu. Nah ini yang mesti dijembatani oleh kurikulum. Iya. Nah kalau kurikulum itu gimana, kurikulum kita tadi itu masih merayakan keagungan dari Wiro Sableng 212 tuh. Iya tapi Wiro Sableng pada zaman itu memang jagoan. Nah, sekarang orang perang itu pakai algoritma. Wiro Sableng algoritma kita ke situ tuh. Lalu pergi pada, wah kita pernah jaya sebagai Majapahit. Iya, tapi itu kerajaan, itu nggak ada demokrasi di situ kan. Iya. Jadi memang memori kita selalu ingin mengembalikan sesuatu yang besar, grandiose itu. Tetapi lemah sebagai alat untuk tadi, untuk attacking the nation's stupidity gitu kan, karena feodalisme tadi. Urgency itu yang nggak ada. Nah sekarang Nadiem, tentu kita mesti bantu Nadiem gitu dalam upaya untuk memberi dasar baru supaya dia dorong terus itu bahwa dia memang akan berhadapan dengan birokrasi yang korup di situ. Dia mesti atasi dong itu kan. Jadi soal-soal beginian sudah elementer itu. Kayak begini nih, sekarang orang semuanya kalau nggak baca Yuval Noah Harari itu dianggap belum intelektual. Tapi kemudian kita tahu bahwa ya karena cuma itu yang diterjemahkan oleh Gramedia kan. Padahal banyak buku sejenis yang juga bertentangan dan berupaya mendialektisir pikiran-pikiran Harari di situ kan. Sekarang misalnya dia baca Homo Deus, tapi karena keterbatasan bahasa dia nggak bisa ikuti debat Harari misalnya dengan artis siapa yang top di TED Talk itu. Itu kan mestinya diikuti dengan itu. Betul. Nah, bagaimana misalnya kalau Nadiem terjemahkan juga dialektik dari Harari itu di forum internasional yang setiap minggu kita bisa dengar debat itu kan. Itu kan lebih recent daripada buku yang diterbitin itu. Jadi lagi-lagi soal bahasa itu yang bagaimana misalnya anak masuk Universitas Indonesia masih diajarin bahasa Inggris kan gimana coba? Bahkan diajarin bahasa Indonesia. Lalu ngapain dari SD SMP? Lu tahu nggak, kalau gue perhatiin di negara-negara Asia lah yang maju ya, itu mereka punya sistem untuk mengseleksi siapa yang jadi guru. Dan yang menjadi guru di Korea itu harus top 5%. Di Singapura top 30. Dan di sini gue nggak pernah dengar. Dan banyak orang tuh nggak menyadari, bahkan meng-underestimate bahwa korelasi antara kualitas guru dengan kualitas produk yang keluar dari lembaga pendidikan itu tinggi banget. Dan kalau lu taruh guru yang nggak berkualitas, ya hampir pastilah muridnya nggak berkualitas kan. Ya adalah perkecualian. Tapi kalau menurut gue ya kita
mungkin aja jangan hanya memerhatikan kualitas muridnya, jangan memerhatikan kurikulumnya, tapi juga kualitas guru yang ngajar. Dan ini, ya lu kan mungkin top of the class. Untung lu mau jadi guru. Tapi teman-teman lu yang top mungkin pada mau jadi bankir, mau jadi apa, iya kan? Mau bikin startup atau apa. Nah itu gimana supaya kita bisa membudayakan bahwasanya profesi guru itu benar-benar yang menjadi magnet untuk graduate yang top. Ya misalnya nih, murid gua lulusan filsafat gitu. Dia jadi CEO di perusahaan kopi misalnya tuh. Jadi analis di OJK. Karena kalau dia jadi guru filsafat itu nggak ada, di mana ada orang butuh guru filsafat. Padahal di Amerika lulusan filsafat itu ya udah pasti jadi analis di korporasi yang paling bagus, ada di West Wing segala macam gitu kan. Jadi kita nggak menghargai itu tuh. Jadi guru itu dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu aja udah derogatif kan sebetulnya. Jadi mestinya guru itu dikasih insentif habis-habisan supaya top 5 itu dihasilkan. Bilang aja guru itu setara dengan komisaris, gue gaji lu komisaris itu. Jadi kompetisi itu dimulai juga dengan insentif yang bermutu. Jadi guru-guru kita terpaksa mesti cari tambahan, ngojek segala macam. Gila. Itu kalau menurut gue struktural. Betul nggak di Seoul, di Korea Selatan tuh ada high school, SMA. Yang lulus dari situ suruh ngambil SAT, Scholastic Aptitude Test. 99% dari yang ngambil itu skornya perfect. Dan ya lu coba aja ngambil itu. Ya itu kan untuk dapat 98 percentile aja jungkir balik lu. Ini 100% perfect score. Nah itu sangat berkorelasi dengan kualitas guru dan teaching. Karena dia ciptakan guru itu adalah, jadi institusi keguruan itu kompetitif itu. Di kita yang disebut kompetisi itu di partai kan, ajaib kan. Tapi bro, gini ya, kalau gue lihat, dan gue nggak ngerti mengenai politik seperti lo lah, tapi kalau gue lihat di negara-negara yang maju sekarang, itu sistem politiknya dulu. Yang masuk ke situ tuh bukan berdasarkan vokasi, tapi berdasarkan crusade. Iya kan? Mereka punya misi untuk mengubah bangsa dan negara. Tapi kalau gue lihat di negara-negara yang mungkin kurang maju, itu masuk ke partai politik atau proses politik itu hanya sebagai vokasi. Iya, kita lihat genealoginya ya. Di awal kemerdekaan, pejuang itu sekaligus guru tuh. Syahrir Hatta, Soekarno bahkan guru, Panglima Sudirman guru, segala macam, Cokroaminoto. Jadi energi dia itu ingin dia kuras untuk satu politics of hope itu. Betul. Ke depan dia bayangkan jembatan sama segala macam itu. Perubahan yang positif. Ya itu ada perubahan kualitatif bangsa ini. Karena dia mengalami sendiri penderitaan masa kolonial tuh. Jadi dendamnya itu dia tumpah ke dalam kurikulum. Maka konstitusi kita dihasilkan oleh debat intelektual yang kuat. Yang nggak bisa kita lihat lagi sekarang. Kita lihat talk show kita itu isinya pendangkalan aja. Yang sana ngoceh, dikasih konsep, marah itu. Tersinggung. Itu yang sering gue bilang, lu dungu amat sih itu. Padahal itu hal yang seharusnya kita ucapkan. Karena ini kan intelektual kan yang beredar di sini. Tetapi pengertian konsep, berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya gitu. Cahaya itu nggak datang dari kalimat-kalimat pendek pemimpin kita itu. Betul-betul kita nggak tahu ini bikin kalimatnya nggak bisa itu. Apalagi berpikir runtut itu. Jadi desain itu yang ya ini kita ngomong kita dalam upaya kasih gambaran yang supaya ada kemajuan. Ya, jadi mental fatigue itu udah masuk sebetulnya pada
bangsa ini lalu merasa wah entahlah nanti ada keajaiban. Nggak ada keajaiban, keajaiban itu dibikin itu. Iya. Mental crusade dan logic of criticism itu harus betul-betul dijadikan pandu bagi kurikulum pendidikan. Dan Lo kalau ya ada pepatah lah. Lo kalau if you practice, you get luckier. ya, ya. Tapi if you don't practice, you will Yes. never be lucky. Iya kan? Itu Jadinya mau nggak mau lo harus gigih, lo harus latihan, ya. dan lo harus ya belajar. Dan ya gue nggak ngelihat ya kalau gue membandingkan diri dengan negara-negara tetangga lah yang lebih sejahtera, lebih berpendidikan dan segalanya. Kalau menurut gue bukan mustahil loh untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih baik lagi. Dan gue curious deh. Ini gue tetap mau stick ke topik tadi. Yes. Perpanjangan intelligence biologis ataupun Oke, go back situ. artifisial. Pemberdayaan hal-hal seperti itu lo ngelihat sebagai keniscayaan atau bonus saja? Sebetulnya kita mesti menunggang pada keniscayaan itu tuh. Karena ini kan satu inevitable di dalam gerak. Teknologi pasti akan eksploitasi sampai detail foton terakhir yang bisa mengaktifkan otak misalnya. Yeah. Lalu kita mesti membayangkan bahwa ya kalau begitu kita nggak perlu lagi lobus frontal itu. Karena lobus frontal bisa diisi dengan chips itu kan. Nah itu justru memungkinkan orang riset tentang cognitive studies kan. Yeah. Tapi di kita itu tidak dilihat sebagai tantangan itu. Kalau otak kita tinggal 50%, emang kenapa itu? Daripada yang 50% itu diisi feodalisme, mending diisi oleh robot kan? Yeah. Begitu kan cara berpikir. Benar. Tetapi selalu ada rasa bahwa kita akan kehilangan identitas kebangsaan itu. Yeah. Ya padahal identitas kebangsaan hanya dimaksudkan untuk memberi api pada pengetahuan. Ya kita bangsa gede iya, tapi otak kita kecil ngapain kan? Yeah. Jadi berhalusinasi dengan identitas kebangsaan sambil menutup percakapan intelektual tentang kemajuan teknologi itu. Beberapa orang sih nggak peduli, milenial sekarang mungkin dia nggak peduli, tapi dia nggak ditempatkan di dalam arah oleh si pemimpin itu. Yeah. Satu waktu nanti pemimpin bilang, oke, ini saya tadi gue baru baca Presiden Jokowi mengatakan, ini kan ada di koran itu, kita harus halangi produk luar negeri itu. Buset. Bagaimana mau kompetisi? Karena itu berbahaya. Karena itu di mall-mall harus produk Indonesia didahulukan, produk luar negeri jangan ditaruh di showcase. Lalu bagaimana kita mau tahu bahwa ada perkembangan produk yang dihasilkan oleh teknologi kalau showcase-nya isinya adalah artefak yang sebetulnya kerajinan yang sebetulnya orang kan kita udah tahu kenapa produk kita kan ngapain dipamerin lagi kan. Mestinya produk itu dibawa ke luar negeri itu tukar tambah kebudayaan. Tapi jangan halangi produk asing itu, apalagi permainan teknologi misalnya jangan ditaruh di itu kan agak aneh Pak Jokowi sebetulnya. Gue percaya dengan pengedepanan produk dalam negeri selama itu layak dikonsumsi dan kelayakan itu bisa diukur. Kalau dia udah melewati, ya kan, tahapan kompetisi. Kalau dia memang bisa bertanding dan mengalahkan produk-produk luar negeri, ya oke-oke aja. Itu evolusi aja nanti dia di depan kan. Tapi bukan didorong ke sana, yang ini digeser. Kan ini soalnya. Yang mungkin yang tidak diinginkan adalah lo pajangin produk dalam negeri, nggak seberkenan seperti produk luar negeri, dan lebih mahal pula. Nah, itu kan kalau menurut gue membuahkan inefisiensi dalam equation ekonomi dan secara keseluruhan. Itu kalau menurut gua ya mungkin harus dipikirkan lah. Gimana? Mungkin aja Presiden bicara itu sebagai negarawan, tapi tadi agregatnya itu hilang kan. Di ujungnya itu nol resultantenya. Lain kalau Presiden bilang kita uji produk dalam negeri, dua-dua taruh di showcase tuh. Itu lebih bermutu kalimat itu. Kita ada beberapa narasumber di show ini yang menggunakan metafor atau analogi. Seringkali atau kadang-kadang kita berpikir asing itu invader, bukan investor. Ya kan? Nah, mental seperti itu kalau menurut gue salah parkir. Justru kita harus realistis untuk mengukur kita ini lagi butuh transfer of technology.
dan bahwasanya seorang guru di luar negeri yang bermutu banget sulit untuk ngajar di sini. Padahal itu jelas untuk kepentingan pendidikan masyarakat luas di Indonesia. Itu nggak masuk akal. Bahwasanya ada seorang saintis yang punya paten lebih dari 1000, dia bisa diberdayakan di sini untuk berkontribusi untuk kepentingan produksi, manufaktur, dan lain-lain. Nah, dengan keterbukaan seperti itu, gue lebih percaya untuk produk dalam negeri itu bisa unggul. Dan udah nggak usah diamanahkan lagi lewat policy atau kebijakan, dia udah pasti bakal ada di etalase. Lebih depan, lebih nongol daripada produk-produk lain. Ya, kalau dia bermutu dan ada distinctive karakter dari teknologi luar kan, dia akan supply create its own demand, gitu kan. Jadi ngapain takut kan? Jadi mental ini sebetulnya, mental kita itu dibikin rapuh karena takut untuk bertanding dengan musuh yang dianggap berbahaya. Padahal semakin berbahaya musuh itu, semakin pertandingan itu bermutu. Gue nggak bisa stop menggunakan Singapura sebagai contoh. Itu yang paling dia niat dari awal, tekad untuk membuka diri, untuk menerima talenta dari manapun, bahkan kalau benar-benar bermutu, dibiayain. Dan itu prasyarat untuk mereka bisa menjadi global nation, global city, global economy, apapun lah. Dan terbukti kan, ya mungkin ada salahnya lah, nggak semua hal tuh sempurna. Tapi kalau gue lihat dalam beberapa dekade terakhir, dengan keterbukaan yang mereka tampilkan, mereka bisa menarik talenta. Dan ujung-ujungnya yang dimanfaatkan justru mereka sendiri. Sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, dan sebagai komunitas. Dan itu keterbukaan kayak begitu kalau menurut gue harus dibibitkan, disuburkan bahkan di negara seperti Indonesia. Tapi itu struktural, nggak gampang. Sebetulnya arah ke situ kan pernah kita upayakan melalui high-tech-nya Pak Habibie segala macam. Memang waktu itu kita kritik bahwa Habibie menghabiskan anggaran dengan itu. Tapi kalau dia pernah dihitung, kan bisa diteruskan kan sebetulnya. Bagian-bagian yang kan itu persaingan antara teknolog dan ekonomi itu kan. Kalau itu bisa dihitung dan hitungan itu dibawa ke sekarang, jadi orang anggap bahwa oke, masih bisa diteruskan. Tapi itu udah dihilangin cara berpikir itu, link and match segala macam, sehingga orang. Jadi kita ini negeri yang nggak pernah ada file tentang keutuhan kurikulum. Jadi penggal. Begitu ada presiden lain, supaya berbeda dengan presiden sebelumnya, dia ucapin bombastis yang baru kan. Makanya tagline jadi lain gitu. Hanya untuk lain. Padahal sebenarnya basisnya mestinya dia teruskan kan. Jadi itu juga sejarah dendam politik di kita itu yang membuat bangsa ini rapuh itu untuk dapat satu benang merah yang bisa dibaca oleh milenial satu kali dia baca. Dia nggak ragu-ragu, oke, ini paket yang akan saya tempuh supaya dalam 7 tahun ke depan minimal kita udah dapat 80% dari privilege Singapura. Kan gampang. Tapi kalau kita menyebut Singapura nanti dalam bayangan kita, itu. Iya kan? Yes. Tapi nggak tahu gimana naluri gue ya. Ya kan lu kan lihat global, lu bisa bikin perbandingan. Iya, dan balik ke pendidikan. Gimana supaya lulusan-lulusan dari sekolah yang terkemuka di Indonesia itu termotivasi untuk jadi guru. Nah, itu perlu dibuat. Kan? Ya, secara kesejahteraan terjamin, secara apapun lah terjamin. Ya, dia pasti bakal dapat tawaran kayak dari perusahaan multinasional, dari perusahaan nasional, gaji dan segalanya, paketnya itu luar biasa. Tapi gimana supaya dia, enggak, gue mau ngajar aja. Karena di sini gue bisa sejahtera, dan gue kayaknya lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih mulia. Itu kalau itu bisa dipedomankan dan kejadian, kualitas pendidikan kita tuh bisa lebih baik. Bisa. Maksudnya sekarang sih udah membaik, tapi itu bisa lebih cepat membaiknya. Supaya lebih cepat bikin GWLS, Gita Wirjawan Leadership School.
Gue mau ngajar. Kan terpaksa kita mesti ambil inisiatif kan, kalau birokrasi diam. Walaupun studio ini udah banyak produk culture artistik yang kredensialnya ada diakui dunia lah tuh. Film-film yang sebetulnya menginspirasi untuk membuka wawasan tuh. Iya. Yang diproduk dari apa namanya V-Cinema. Oh, itu namanya udah V-Cinema. Kita bikin film namanya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Aku nonton film itu dulu dan cerita saya juri final waktu festival di Palembang dan saya jagokan Cahaya dari Timur. Bukan karena gue dari Timur, tapi karena dari segi gue nggak pernah tahu kecerdasan untuk melihat celah itu, si aktor itu seolah-olah disodorkan beban untuk mengaktifkan kepercayaan diri Tuhan. Kan itu energi dari situ. Jadi Cahaya dari Timur itu harusnya jadi Cahaya Nusantara tuh, jangan dari Timur aja. Tuh. Jadi gue juri final, jadi gue jagoin itu pada waktu itu. Itu luar biasa karena dia bisa memproyeksikan cahaya mengenai rekonsiliasi. Ya, gitu ya. Dan rekonsiliasi itu dibuahkan oleh anak-anak muda. Hanya dengan main sepak bola aja. Iya, sepak bola mulai dengan percakapan, tiba-tiba dari timur cahaya terbit. Bro, gue mau nanya lo mengenai sejarah. Sejarah, oke. Dan ini gue akhir-akhir ini sering agak bukan kritis, tapi bertanya, kenapa orang Indonesia tuh budaya bacanya tuh kurang? Apalagi budaya nulis. Dan gue kalau ke toko buku, itu nyari buku. Kebanyakan yang nulis tuh orang luar negeri mengenai sejarah kita. Ya kalau mengenai urusan luar negeri apalagi. Nah itu kenapa ya? Atau gimana supaya itu bisa berubah? Karena ada persaingan di dalam menentukan yang mana yang namanya sejarah Indonesia. Kan schoolnya kan macam-macam. Ada school Australia, school Ben Anderson, segala macam. Misalnya buku Rickletts tentang modern Indonesian history itu. Udah diterjemahkan di sini. Walaupun mesti kita baca pelan-pelan supaya pas dengan aslinya. Tapi dia udah dibantu diterjemahkan itu. Tapi karena dia tebal, itu mungkin 2000 halaman itu. Karena dia revise terus kan, dia mungkin sampai 2014 masih ada revise edisinya. Kan itu yang mestinya digratiskan pada, kan dibikin PDF. Kan dana kita kan buat pendidikan gede banget kan. Lalu ada perlombaan misalnya mereview buku itu yang ditulis oleh orang lain. Jadi semua orang akhirnya baca itu. Nah kalau si anak SMP, SMA nggak tahu, dia akan paksa ibunya atau bapaknya. Ayah tolong terangin dong apa peristiwa di sini. Jadi ayah juga belajar, ibunya belajar kan. Jadi satu buku itu bisa menghasilkan percakapan. Nah, lepas dari bahwa itu analisis orang luar. Juga banyak buku bagus yang akhirnya dilarang karena dianggap buku berbahaya bagi pikiran. Misalnya Madilog dari Tan Malaka yang kaya dengan logics, kaya dengan satire itu. Sekarang orang nggak cuman Tan Malaka itu siapa itu. PDF-nya masih beredar, tapi kalau orang kelihatan membaca nanti ditegur itu bahaya loh, itu buku kiri loh. Jadi atau misalnya Syekh Siti Jenar, memang itu kasus yang spektakuler kan, menentukan kenapa Syekh Siti Jenar mengambil risiko untuk menganggap dia sedang naik ke tarekat untuk mencapai kesempurnaan rohani itu. Kita mesti lihat dalam sejarah Indonesia apa yang terjadi sehingga Syekh Siti Jenar akhirnya dibunuh itu. Dan kita nggak usah bilang bahwa pembunuhan itu, tapi di dalam politik Indonesia ada keadaan di mana persaingan pikiran menghasilkan kekerasan. Itu kita belajar kan. Nelson Mandela misalnya tuh. Kan bisa dijadikan semacam tokoh fiktif yang kemudian orang dipaksa dalam pandemi ini membayangkan keadaan Mandela waktu di penjara, buku apa aja yang dia baca tuh. Mengapa dia tahan untuk terus menghadapi rasisme di situ tuh. Kan itu spirit. Nah itu pentingnya tadi kalau guru-gurunya bermutu tadi yang 5 top itu. Jadi dia bisa kaitin seluruh pengetahuan dunia supaya si anak itu terangsang untuk berpikir kembali. Gila loh dengan anggaran pendidikan 400 sampai 500 triliun per tahun. 500 triliun ya. Was. Itu lu bisa kan sisihin seberapapun lah untuk memastikan
lulusan-lulusan yang top 5% kayak 10% kayak 20% itu benar-benar mau ngajar. Terus bisa juga dipakai untuk menopang kepentingan orang menulis buku. Problemnya kan, lu kalau di luar negeri, lu mau nulis buku, ide lu keren banget. Lu datang ke publisher, dia, wah ini keren banget nih, $10.000. Lu drop deh apapun yang lu lagi kerjain sekarang, lu bikin draftnya dalam 3 bulan. Di sini lu ada ide yang keren banget, lu datang ke siapapun, mana mau dia ngeluarin $10.000. Nah itu mungkin sebagian dari 500 triliun itu bisa disisihkan untuk memicu proses nulis oleh orang-orang yang brilian di Indonesia. Karena mau nggak mau lah mereka harus bukan hanya berkarya, tapi bersejahtera. Nah itu menurut gue bisa tuh kalau dipedomankan hal-hal seperti itu. Kan ini perlu satu pertemuan, simposium kecil aja, tapi serius ngurus beginian. Jadi wah, milenial kan juga ingin agak dikait-kaitin supaya dia tahu apa sebetulnya yang terjadi di dunia, apa hubungannya dengan tokoh-tokoh kita itu. Orang kagum misalnya dengan Katy Melua itu, penyanyi remaja yang tiba-tiba melejit di Inggris. Misalnya judul lagunya itu 9,000 bicycle in Beijing segala macam. Itu kan menimbulkan kok dia bisa create itu. Imajinasi. Apalagi kalau atau kita bilang tahu nggak kalian bahwa Katy Melua itu di umur mungkin 15-16 tahun dia udah nyanyi di depan ulang tahun Nelson Mandela. Jadi si milenial ini sambil dia apresiasi pada selebritis yang jadi fans dia, Katy Melua, dihubungkan dengan Mandela. Maka si milenial, oh iya ya, kita juga mesti baca Nelson Mandela kan itu cuma kemampuan untuk menghubungkan. Kalau ada the best five yang dalam pengertian best five bisa best 10 segala macam. Tapi tetap ada elite yang memikirkan itu. Guru sebagai elite peradaban. Gitu. Wow. Gue sih ngelihat ya, Western civilization selama 200 tahun terakhir, itu keunggulan mereka adalah untuk bisa mencatat ilmu, pengetahuan, dan menurunkan. Dan dalam proses pencatatan dan penurunan, itu peer review-nya keren banget. Jadi ada itu peer review memicu critical thinking kan, dikritik terus kan. Tulisan lo, aduh grammarnya salah, substansinya salah, ini salah parkir, kurang koma, kurang ini, kurang itu. Semakin sempurna kan? Tapi itu tercatat. Dan itu diturunkan ke generasi berikutnya. Nah itu yang sering gua kritik. Ngapain sih UI misalnya mesti ada target yang lulus berapa itu? Ngapain? Sehingga ya akhirnya dilulusin kan supaya Scopus apa nilai kita pernah meluluskan sekian. Tapi gue tahu itu yang lulus itu dipaksa buat lulus hanya untuk gengsi UI misalnya. Kita pernah meluluskan, iya bukan itu. Bilang aja kita tidak meluluskan mereka yang dungu, kita hanya meluluskan 10%, justru supaya orang tahu oke, berarti ada tapisan kualitas yang luar biasa di universitas negeri. Universitas negeri itu udah mahasiswa negeri itu mahasiswa umumnya. Kalau dia nggak masuk kelompok studi itu bego juga. Jadi justru dia belajar di kelompok lain, seniornya yang organisir kelompok-kelompok itu kan. Itu sebetulnya pusat kebudayaan juga. Ya mestinya negara ada satu pusat kebudayaan yang jadi acuan gitu. Kalau sekarang pusat kebudayaan apa? Ada namanya visi nama itu pusat kebudayaan untuk untuk mencari ilham dengan inspirasi dengan debat yang kuat untuk menghasilkan skenario tuh bahkan kalimatnya kita mesti gimana kalau kalimat di dalam skenario itu dirubah dari aktif jadi kalimat pasif, mungkin lebih menggoda kalimat itu. Kan itu maksudnya kan pembicaraan kan. Itu kaya tuh. Yes. Kaya. Gue lagi mikir, gue kan sekarang ngajar. Gue lagi mikir, ya. Kayaknya nasib lu akan jadi pengajar. Kayaknya sih ke situ. Dan gue nggak keberatan, itu mulia banget kan. Dan gue lagi mikir-mikir. Gantian, gue yang berhenti ngajar, gue jalanin bisnis gitu. Gimana? Nggak, kenapa nggak gue bikin murid gue suruh nulis buku aja? Iya kan, satu kelas ada berapa puluh, 40, 50 orang. Oke, lu udah gue ajarin, akhir semester ini lu harus selesaiin buku. 5 orang ini chapter 1, 5 orang ini chapter 2.
Oh, nanti itu gue keren. bisa jadi mentor Yes. lah untuk setiap chapter. Itu keren. Artinya Iya kan? dia akan terus-menerus terlibat dalam pembicaraan karena ditugasin. Maka 1 semester itu pembicaraannya adalah buku, referensi, fact baru, segala macam. Wah itu, maksudnya bilang sama Nadiem begini mestinya kurikulum saat pandemi. SMA, SMP, dibikin 5 grup, bikin buku ya kalian. Nanti akan ada tutor. Gue misalnya jadi volunteer, lu jadi volunteer di satu SD untuk 5 grup itu. Jadi kita bisa terlibat di situ kan. Top. Kan itu mestinya tuh ide di dalam keadaan krisis pandemi. Bukan pakai kurikulum biasa tapi di rumah. Ya orang bosan juga di sekolah kurikulum yang sama. Gitu. Ini kan cuma soal tipping point itu. Dan yang lebih ngeri lagi adalah stunting di Indonesia. Dan gue percaya banget lah pembentukan otak itu terjadi hanya sampai lu umur 9 tahun. Ya, formative years. Jadi kalau udah bablas, ya udah selesai. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Maksudnya ada kemajuan, tapi lebih eksponensial kalau lu bisa didik lebih bermutu sebelum umur 9 tahun. Jadi primary education tuh penting banget loh menurut gua. Jadi kalau gue lihat guru-guru yang ngajar di TK sama SD itu penting banget. Harus berkualitas. Ya bukan berarti SMP, SMA, universitas kagak ya. Kan itu memang intinya itu. Yang gue terangin tadi, Indramayu itu stuntingnya itu paling tinggi di Jawa itu. Padahal tuh ada ikan di situ, ada beras, ada oksigen. Kok bisa stunting? Jadi ada policy tadi yang nggak nyambung. Sekarang dibikin jalan tol, itu polusi jadi banyak. Kan mesti dipikirin kan. Jadi stunting tuh gila di situ. Prostitute, wow itu terus-menerus. Karena dia nggak punya kemampuan lain selain prostitusi. Jadi kita mau lihat satu paket yang bisa jadi shaping ideas untuk membangun ulang bangsa ini, dan kayak percakapan begini kan mesti diperbanyak sebetulnya. Misalnya satu menteri setiap minggu satu vlog aja dia ngomong begini dengan narasumber dia yang bagus, dia jadi moderator atau sebaliknya narasumbernya yang cecer dia tuh. Kan enak kan, lega tuh. Lalu anak-anak nonton, begini ya. Diskursuskan saja. Ya, jadi public discourse yang begini. Nah, kita bicara tentang politics of hope, harapan. Gue mau geser dikit nih. Yes. Mau nanya mengenai filsafat. Oke. Lu ngajar filsafat. Gue juga cukup ngikutin lah. Siapa philosopher yang lu paling idolakan atau gemari atau siapa? Kalau banyak orang kan Plato karena dia yang menciptakan republik yang nyambung ke proses demokratisasi di banyak negara. Kalau lu tuh gimana? Secara individual, kalau kita mau dekatkan karakter kita dengan seorang filsuf, itu kan tergantung apa yang jadi problem hidupnya gitu kan. Sehingga nggak ada patokan umum itu. Gue misalnya suka dan ikuti logik eksistensialisme dari Nietzsche itu. Karena dia mampu untuk nerobos persembunyian etik yang palsu pada zaman itu, Christianity yang dianggap segala macam itu, dengan mengucapkan bahwa the will to power, bahwa segala sesuatu akan kembali secara eternal. Kan itu merangsang kita untuk berpikir tentang bagaimana cara dia melihat keadaan sehingga dia menimbulkan filsafat eksistensial itu. Itu bagian filsafat yang ke dalam gitu buat mempersiapkan fasilitas batin berhadapan dengan kerumitan dunia itu. Dan saya kira tuh tahun-tahun 60-an semua orang itu gandrung dengan eksistensialisme kan. Dia mempengaruhi Beatles, lagu-lagu Beatles. Bagian itu juga masih masuk misalnya pada lirik-lirik dari Nina Simone yang berupaya untuk anti kekuasaan itu. Jadi kita bisa baca filsafat itu menggenangi wilayah-wilayah lain, culture, arsitektur, teknologi segala macam. Nah itu gue sendiri tuh anggap Nietzsche itu.
Tapi kalau soal politik, ya Nietzsche tidak bicara itu. Gue mesti cari misalnya filsuf Amerika John Rawls misalnya tuh, yang berupaya mendamaikan, lo di Harvard pasti karena dia profesor di situ, melihat problem justice itu dengan mencoba mendamaikan antara liberal yang klasik dengan solidaritas manusia itu. Sehingga di dalam film West Wing ada caption, kalau dia macet perdebatan, call John Rawls. Kan orang, siapa tuh John Rawls? Cuman kita yang belajar begitu aja. Mestinya kan orang juga tahu kan. Dan dianggap John Rawls apa supirnya si presiden. Kan. John Rawls sudah dianggap tahu banyak hal, sehingga call John Rawls. Karena enak tuh disebut. Call Cokroaminoto. Call Gita Wirjawan. Kan begitu kan yang kita inginkan. Nah sekarang banyak filsuf baru yang lebih nyeleneh kayak Slavoj Žižek. Itu perkembangan aja dari pikiran-pikiran klasik Eropa tadi itu. Yang lo sebut dengan bagus tadi. Dia dibenamkan dalam institusi sehingga nggak hilang itu pikiran itu. Walaupun pernah gereja satu masa itu memberangus pengetahuan, dan pengetahuan itu disimpan di dalam museum-museum gereja Katolik. Nah dalam kaitan itu gue mau sebut satu filsuf namanya Umberto Eco tuh. Umberto Eco itu dia nulis satu buku novel judulnya The Name of the Rose itu, Name of the Rose itu. Yang kemudian jadi film tuh, Name of the Rose. Jadi dia gambarkan bahwa pengetahuan itu disembunyikan di dalam perpustakaan yang hanya boleh diakses oleh elite pada waktu itu gereja Katolik. Sehingga mereka yang masuk ke situ kalau nggak diizinkan elite pasti mati itu, dianggap ini kutukan Tuhan. Padahal sebetulnya si penguasa pada waktu itu gereja, buku itu ditaruh racun di ujung halamannya. Kan kita biasa baca buku gini kan pakai lidah kan buat buka. Nah jadi ketahuan yang mati itu sebenarnya karena racun, karena dia nggak tahu itu ada racun. Kalau yang udah ngerti dia nggak akan pakai lidah tuh. Jadi suatu waktu peristiwa ada orang yang mati meninggal, lalu dianggap ini karena melanggar aturan Tuhan. Padahal itu adalah kerjaan kriminal mereka yang hendak menghalangi ilmu pengetahuan. Wow. Nah, kayak begituan kan, cerita itu aja kan bisa menimbulkan alam pikiran baru pada ilmu pengetahuan kita. Pernah ilmu pengetahuan dihalangi hanya oleh arogansi agama. Itu kan dalilnya. Lalu timbul perdebatan, di kita bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana dengan Syekh Siti Jenar? Bagaimana dengan Pramudia Anantatur? Kan menimbulkan tadi lu bilang public discourse-nya hidup. Jadi kalau buat disingkat ya kira-kira gua hubungkan antara Nietzsche tadi, John Rawls, Umberto Eco, ya yang lain-lain boleh. Tapi kalau mau belajar, ini buat yang anak-anak milenial yang nonton. Mulailah dengan membaca buku Bertrand Russell, The History of Western Philosophy itu. Itu buku itu tuh tebal sih, kira 1.200 halaman. Tapi kalau kita pelan-pelan itu sejarah history of intellectual. Jadi kita bisa baca dari zaman Plato sampai abad modern. Misalnya buku itu selalu ada di kamar baca dan kamar tidurnya Bill Clinton dulu tuh. Dia selalu balik ke situ. Jadi semua filsuf dibikin pendek-pendek tapi historinya dapat. Jadi itu kayak baca cergam aja tuh. Ya sedikit lebih susah dari baca Shinchan lah, tapi oke kalau dipaksain masih bisa lah. Lu tahu nggak tadi yang mengenai buku yang diracunin tadi, yang sebagai simbol perselisihan antara ilmu pengetahuan atau sains dan teologi atau agama, itu hampir sama dengan apa yang kita lihat kan di zamannya Abbasid. Yang jaya selama hampir 500 tahun. Dan itu kan ya kita bisa bangga lah sebagai negara Muslim bahwasanya Islam waktu itu berkibar dengan sains, ya kan, Al-Khwarizmi. Banyak yang nggak tahu bahwa algoritma itu muaranya adalah Al-Khwarizmi, algoritma. Dia yang membuahkan aljabar, matematika, astronomi dan lain-lain. Tapi itu ya di ujung-ujungnya itu kan ya apa sih ajaran-ajaran dari Hamid Al-Ghazali yang lebih mengedepankan revelations dibandingkan teologi atau sains. Nah itu kalau menurut gue menjadi watershed moment di mana yang lebih dikedepankan adalah agama dibandingkan sains.
Walaupun Ottoman berjaya selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang dilakukan oleh Abbasid selama hampir 500 tahun, semenjak Umayyad. Abbasiyah ya. Ya, semenjak itu. Nabi meninggal kan Umayyad berkuasa 90 tahun, terus Abbasid hampir 500 tahun. Nah itu gue ngelihat gile. Terus ya Hulagukan nyerang Baghdad di abad ke-13 kan, 1253 atau apa. Itu jadi tipping point di mana Islam itu nggak merangkul dan mengedepankan sains seperti apa yang kita mungkin bisa harapkan. Iya, itu 700 tahun terakhir. Gue baca sejarah itu. Kan memang pikiran pengetahuan Barat itu, karena disembunyikan oleh gereja selama 1000-1200 tahun, itu kemudian hilang referensinya. Itu ada banyak yang dibakar juga. Tapi beberapa buku dasar Plato, Aristoteles, Hippocrates itu diselamatkan dan kemudian dibawa ke negeri Arab. Jadi diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ulang ke bahasa Inggris itu. Ya, jadi Alexander kan muridnya Aristotle. Dia yang bawa ke Persia. Dibawa ke situ. Jadi peradaban sebetulnya nggak putus, justru karena ada intelektual Arab waktu itu yang tertarik pada ilmu pengetahuan. Betul. Nah, kemudian memang ada debat mana yang lebih penting, wahyu atau akal gitu kan. Al-Ghazali menganggap oke, kita agungkan wahyu. Pikiran-pikiran akal itu hanya boleh untuk mengecek, bukan diunggulkan. Nah, sebagian menganggap bahwa enggak, mesti akal yang didahulukan, namanya filsafat apa itu. Jadi kita sebetulnya bisa terangkan itu sebagai problem dalam sejarah pengetahuan. Kita nggak perlu terlibat dalam dilema itu kan. Nah, kita kadang-kala menganggap kalau masuk wilayah itu nanti soal agama dibawa, bukan. Ini sejarah, jadi secara fakta kita mesti percakapkan. Nah, ini mestinya juga masuk dalam kurikulum, membicarakan bagaimana ilmu pengetahuan bertumbuh dan bagaimana dia dihalangi. Gitu. Kan itu enak kalau bicara itu kan. Tapi guru itu, balik kepada guru, dia mesti punya perspektif yang makroskopis sekaligus tebal kritisismenya, supaya dia nggak mempromosikan sesuatu. Ya. Ahli fisika yang paling terkenal aja, Albert Einstein, dia yang mengatakan bahwasanya eksistensi alam semesta itu bukan suatu coincidence. Itu kan spiritualis. Jadinya dia justru mengamalgamasikan eksistensi religi dengan sains. Dan menurut gue sih dia justru sangat percaya dengan eksistensi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan sains selama kita beragama. Itu terjadi. Stephen Hawking juga mengalami hal semacam. Jadi begitu dia maksimalkan daya pikir logiknya, akhirnya dia tiba pada semacam kekosongan itu. Nah, kekosongan itu dia mesti jawab itu. Agama memberi fasilitas itu sebagai pengalaman spiritual. Jadi berilmu juga adalah pengalaman spiritual. Kan kita diajarkan seolah-olah anak teknik nggak boleh belajar filsafat gitu. Anak filsafat jangan sentuh-sentuh matematik. Padahal ilmu itu satu kandungan dari dulu, yaitu keinginan untuk menerangkan sekaligus mengagumi gitu. Fascinating sesuatu sekaligus menggetarkan, tremendum. Ya, itu sebetulnya yang paling bagus di dalam ungkapan Immanuel Kant, filsuf Immanuel Kant. Dia bilang bahwa manusia itu berjalan dengan bintang di atasnya dan moral di hatinya tuh. Kan dituntun oleh bintang sebagai simbol pengetahuan dan kata hati untuk memberi semacam wake up call. Lu sebetulnya ada tanggung jawab etis kan itu kan filosofi pendidikan yang sebetulnya bisa kita pakai aja, semua orang kan bisa cara itu. Kalau Descartes gimana menurut lo? Descartes itu satu periode I think, therefore I am. Cogito ergo sum. Kalau kita sekarang coitus ergo sum. Aku coitus maka aku ada. Nah, kita sekarang mengalami hal yang nggak begitu gitu. Kan Descartes mau berupaya untuk memberi titik balik dari teologi ke rasionalitas. Tapi dia tahu bahwa kalau dia lakukan revolusi langsung ke rasionalitas, maka dia akan diganggu oleh aristokrasi teologi ini kan. Jadi dia masih kasih kesempatan untuk
berpikir bagian teokratis, tapi itu dia tunda ke belakang. Dia tetap firm untuk mengatakan bahwa pengetahuan hanya bisa mulai kalau ada keraguan-raguan itu. Karena itu disebut cogito ergo. Jadi sebenarnya bukan aku berpikir aku ada. Yang berpikir itu, yang meragukan itu, yang ada. Jadi keraguan selalu menandakan dia sedang berpikir, eksis gitu. Nah, frasa itu kalau gue lihat di Instagram atau Twitter itu diucapin terus, tapi nggak ada yang ngerti sebenarnya apa maksudnya. Cogito ergo sum kan itu kalau kita karena consumo ergo sum, kita konsumsi maka kita ada kan, jadi begitu kan. Padahal sebenarnya kita berpikir. Yang terjadi di kita pamer konsumi, consumo ergo sum. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Gimana kita, bro? Kita ngobrol masa depan nih sekarang. Wow. Ya kan, kita udah ngobrol masa lalu. Lu ngelihat Indonesia, gila. Pembicaraan kita ini 2045 gimana? Ada orang menganggap bahwa 2045 Indonesia itu akan ditagih otaknya oleh millennials yang menganggap bahwa kalian generasi tidak membekali kami untuk bertanding di era robotics. Di era yang disebut sebagai Sibion itu, cybernetic, Sibion, itu cybernetic, biology, ontologi. Singularity. Iya, oke. Jadi penyatuan antara biological science sama ya, artificial intelligence, ya. Nah, kita ada dalam kegamangan hari ini. Karena itu perlu selain infrastruktur hardware, tapi kita mesti mulai dengan menginstall itu ke dalam pikiran anggota DPR sebetulnya. Saya lihat itu. Karena dia yang akan bikin regulasi. Jadi bahayanya begitu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang 4.0 teknologi itu. Yang sering gue kritik, iya, tapi yang ngomong itu 0.4 otaknya tuh. Karena dia cuma ingin membayangkan tuh. Jejak ke arah itu dia nggak lakukan. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Kalau kita import yang lu sebut tadi itu, expert line, install. Kalau begitu lakukan aja kan dari sekarang. Jadi daripada tertinggal, udah ambil aja ahli-ahli itu ngajar di kita dan kita jadikan itu sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan 100 tahun Indonesia. Itu bisa gagal 100 tahun Indonesia kalau orang ragu tuh. Ya anggaran bisa dihitung, tapi misalnya dana abadi untuk menghasilkan masyarakat yang I do speak robotics misalnya. Itu dana abadi aja, jangan diganggu-ganggu. Jangan diambil dari dana haji atau dana miras, dari dana abadi untuk menghasilkan a new kind of Indonesia gitu kan. Gue suka-suka aja begituan tuh. Ini soal. Oke, ini ujung-ujungnya perlu proses politik kan. Iya, emang itu. Nah, gimana supaya yang masuk ke politik itu adalah orang-orang yang top? Udah kita tapis mulai sekarang, kita undang satu-satu potensi, kita masukin di podcastnya. Tadi kan kita udah ngomong gimana orang-orang yang top dari lembaga pendidikan mau jadi guru, ya kan? Terus mau ikut ke proses politik untuk sekarang soalnya perbaikan. Insentif apa yang bisa diberikan oleh partai supaya mereka yang masuk ke partai itu tidak berebut jadi ujung-ujungnya kesejahteraan, iya kan? Tapi tinggal kita pastiin aja duitnya ini datang dari sumber yang oke. Iya, kan? Itu yang mesti kan ini soal kurikulum di partai. Kalau nggak ada kurikulum kayak begini yang kita bicara ini kan semua kurikulum yang mestinya diadopsi oleh partai politik. Supaya anggota partai politik nanti dia tahu bahwa dia tidak berminat untuk masuk di komisi anggaran. Kan kebanyakan kan di Banggar, badan anggaran buat ngintip duit doang kan. Jadi dari awal partai itu mesti dikaitkan dengan kalau presiden bilang visi 2040, ya tapi apa visinya itu? Sebutin aja tuh. Meningkatkan IQ nasional 3 kali lipat misalnya. Jadi jelas ada ukurannya gitu. Sehingga si anggota partai politik nanti juga akan dilihat oleh rakyat. Kalau lu nggak bisa berdebat dengan logika yang bagus, kita nggak pilih. Mau lu sogok partai itu dengan amplop tebal, di outsource untuk dapat duit, nyogok jadi anggota DPR, kita nggak akan pilih. Karena kita udah pakai standar bahwa politik itu adalah debat konsep. Debat konsep itu dasarnya adalah kemampuan untuk merumuskan ide dengan logis, koheren, dengan implikasi yang terukur. Cuma itu aja kan idenya. Maka tentu aja dosen mungkin akan keluar dari universitas buat anggap, oke, partai ternyata lebih hebat dari universitas. Karena ada kurikulum yang diasuh oleh Gita Wirjawan misalnya kan. Ya itu buat
desain Rocky logic Gerung. dalam bisnis itu. Jangan itu sebetulnya kan. Kan kalau misalnya orang Gita Wirjawan ngajar, ngapain sih Gita ngajar? Kan dia pengusaha. Jadi orang nggak tahu bahwa baju jas publik kita itu kita perlukan mungkin ya 4 jam doang untuk bisnis. Tapi kita ingin agar supaya setiap orang jadi guru. Jadi potensi itu kan ada Kopassus kolonel ngobrol sama gue tajam banget pikirannya tuh. Gue pernah ngajar di Seskogap Abri di Bandung itu. Ketemu dengan kolonel itu. Dia baca literatur melampaui Profesor Usaha, gue kagum banget. Karena dia berpikir bahwa gue militer. Tapi itu tugas saya buat negara. Tugas saya buat bangsa lain lagi. Itu mendidik. Negara memang perlu saya, kepangkatan saya. Tapi otak saya harus saya isi. Karena saya ingin jadi guru. Itu kan gila tuh orang. Wow. Begitu kan? Yang nggak disorot oleh talk show. Karena nggak boleh ngomong. Kalau militer hanya boleh ngomong tentang army readiness. Bukan thought readiness itu. Kan? Gitu-gitu. Banyak sebetulnya tuh potensi itu. Yang mesti dibaca dengan drone yang bersih, bukan drone tukar tambah korupsi kan. Lu sering ngomong mengenai bernalar, ya kan? Gimana tuh untuk kepentingan kita bisa jadi bangsa yang hebat tahun 2045? Gue sering anggap bahwa orang takut konfrontasi sih dalam nalar. Padahal ini cuma konfrontasi nalar kan. Kan kita hanya bisa maju kalau dialektik kita hidupkan kan. Jadi kita justru mesti minta dibantai. Kalau lu nggak mau minta dibantai, gue bantai lu gitu ya. Tapi kan itu membantai dalam pikiran. Atau gue tegur lu dalam pikiran. Gue nggak tegur moral lu, gue nggak tegur mental lu. Gue tegur pikiran lu. Sehingga timbul diskurs. Diskurs kan bercakap-cakap. Lalu kita naikkan narasi. Sehingga kalau begitu kita dapat satu konsep, artinya seluruh konsep di bawahnya tercakup dalam konsep yang baru. Kalau sekarang kan kalau kita ngomong, kok tinggi amat bahasanya? Apa enggak? Ngapain gue pakai bahasa rendah? Kita mau naikin oktav dari narasi. Kan itu soalnya kan. Berarti kita mesti pakai kamus. Iya, lu bawa kamus kalau mau ngomong sama gue. Kan supaya naik. Kalau nggak ya segini-gini aja kan. Kemampuan kita neologisme, istilah-istilah baru kita nggak paham. Mungkin banyak orang yang kalau ngobrol sama lo atau duduk di depan lo terintimidasi atau tersinggung. Semestinya mereka harus terpicu. Iya kan? Yang mestinya tersanjung. Mestinya terpicu dong. Iya kan? Untuk, oke, gue jabarin nih. Gimana nih untuk gue bisa lebih belajar? Itu yang gue alami kalau debat di talk show yang udah mulai tinggi, debat akademis, debat konseptual, argumentasi. Udah pasti tiba-tiba, iya tapi Anda ateis gitu. Jadi gue disebut ateis pun itu cuma label supaya gue berhenti ngomong kan. Karena kalau disebut ateis artinya nggak boleh ngomong gitu. Bukan Indonesia tuh. Kalau kita tanya, yang lu maksud ateis atau antiteis? Itu aja dia udah bingung kan. Tapi dia cuma mau bilang itu. Atau dengan gampang, Rocky Gerung itu kan pro-LGBT. Lo apa hubungannya dengan... Kalau gue bilang, iya gue pro karena itu demokrasi. Itu artinya nggak boleh kasih kritik karena itu berbahaya. Jadi nggak mampu untuk melihat dunia yang di atas kita yang membutuhkan abstraksi. Jadi berpikir abstrak itu gagal di jalan. Gue mau challenge lo nih. Lu setuju nggak untuk kita bisa lebih maju ke depan? Ini bukan semata hanya ditopang oleh demokratisasi pipa komunikasi, tapi justru lebih penting demokratisasi ide. Dan gue melihat justru pipanisasi informasi ini sudah terdemokratisasi, tapi ide tidak terdemokratisasi. Paradoksikal kan? Iya benar juga. Itu kalau menurut gue mendilusi, menyiutkan proses belajar. Loh, kenapa kalau ada 1000 ide, kenapa nggak kita dengar semuanya? Kok justru yang mau didengar cuma 1 atau 2 dari 1000 ide? Padahal pipanya ada 1000, bahkan ada 2000, ada 10.000. Mungkin dianggap kalau pipa itu dia bisa didistribusi dengan pola gitu. Iya. Sehingga terjadi harmoni gitu. Tapi kalau gini, ide bro, bisa dia bocor lalu terjadi kakofoni gitu kan. Orang Gue takut pada kakofoni. nggak menyalahkan policy maker atau siapapun, gue justru menyalahkan pemilik teknologi. Karena mereka dengan machine learning, artificial intelligence, dan kepentingan komersilnya mereka, mereka sudah bisa memanipulasi psikologi manusia, sehingga ini bipolar. Ya kan? Satu yang paling kiri, satu yang paling kanan.
yang menyebabkan justru ini hanya gaung di sini aja, ini gaung di sini, ini nggak bisa komunikasi satu sama lain, nggak bisa penetrasi satu sama lain, dan itu menyebabkan tidak terjadinya demokratisasi ide. Ya, Itu mendangkalkan. Itu ada buku Madilog gitu. Tapi nggak tahu menurut lo, bahwasanya demokratisasi pipa, komunikasi atau informasi itu terjamin, tapi itu nggak menjamin demokratisasi ide. Itu menurut gue kurangnya ide, itu yang mengurangi atau mengerus proses belajar atau pendidikan. Benar dalam arti ketakutan pada orang berpikir kadangkala menyebabkan dia lakukan sublimasi dengan mengagungkan diri sendiri, mengagungkan komunitasnya. Jadi takut menghadapi pikiran, diatasi dengan menaikkan status sosial, menaikkan status ekonomi, menaikkan status ras, menaikkan status kesolehan, bahkan dinaikkan. Hanya karena takut berhadapan dengan pikiran. Jadi pipanisasi pada informasi bagus tadi, tapi idenya justru ada di pipa-pipa berkarat itu. Mampet. Pipanya ada 2.000, idenya ada 1.000. Tapi kebanyakan pipa-pipa ini karat atau mungkin diakalin ini supaya. Gue pikir nih satu topik baru nih buat gue tertarik ini. Itu pertanyaan curiosity-nya tinggi banget. Karena kita menganggap bahwa di dalam informasi ada ide, soal begitu kan. Padahal itu ide yang manufactured dari algoritma yang punya itu, dia alirkan lalu bifurkasi tak. Tapi dia kontrol ini. Kalau ide, dia pasti masuk di dalam pembuluh kapiler. Tak. Nah, ini kan cuma aorta sama vena itu. Itu good aja itu. Gue juga baru ngerti. Tapi gue pikir nih nyambung loh dengan kepentingan kita menuju 2045. Dan gue tuh kadang-kadang ketawa aja kalau orang wah jadi cheerleader bahwasanya kita jadi ekonomi terbesar nomor 4. Oke. Tapi itu nggak segalanya menurut gue. Kalau kita terbesar nomor 4 tapi kita masih jualan batu bara sama kelapa sawit doang, bukan berarti kita nggak boleh jualan. Tapi kita harus keren juga. Juga bikin simposium, judulnya begitu aja. Lancar info, mampet ide. Gitu kan. Itu serius. Jadi undang profesor. Lo bener ini. Gue pakai nama yang gampang diingat tuh kan webinar sekarang pakai begituan kan yang gampang. Lancar info, mampet ide tuh. Gitu. Jangan disebut ini soal pipa, ini bukan soal gorong-gorong ya, nanti lain lagi interpretasi orang kan. Ini yang terakhir nih, Bro. Yang terakhir. Oke, gitu. Ini gue udah nanya beberapa narasumber gue mengenai apakah lebih baik kalau kita tuh tidak semultipartai seperti sekarang. Memang. Untuk berdemokrasi dengan sehat. Gue juga setuju itu tuh bahwa, tapi gue masih kasih catatan kaki dulu ya. Waktu kita milih jadi multipartai itu karena didorong oleh kondisi monopartai Orde Baru tuh. Jadi seolah-olah. Oke lah, itu nggak bener lah. Gue setuju. Jadi seolah-olah jawaban terhadap otoritarianisme adalah multipartai. Oke. Tapi waktu itu gue termasuk yang menganggap multipartai itu kalau dicicil itu mungkin secara evolusi akan bagus aja tuh. Tetapi kalau dia dibuka pada waktu itu, sementara mental, tadi gue terangin itu mental feodal, mental mumpungisme masih masuk di situ, nggak ada gunanya multipartai. Karena itu jadi lahan orang beli tiket doang. Kompetisi di situ kompetisi palsu, kan dianggap multipartai kompetitif. Iya, tapi itu kompetisi palsu. Karena di belakang setiap partai ada oligarki, ada plutokrat itu, ada vested interest community kan. Sehingga nggak jalan sebetulnya sistem multipartai kita. Itu yang terjadi sekarang. Nah akibatnya dia mau pasang threshold sekarang. Bagaimana multipartai tapi pasang threshold? Kan bertentangan kan akhirnya. Kalau begitu bikin aja tadi saluran pipa yang nanti akan berujung pada 2 partai. Tetapi saluran itu mesti dihasilkan oleh diskursus yang dalam. Bukan tiba-tiba DPR ajukan kita 2, tapi mesti mulai dengan begini, bisa ajak talk show sehingga orang ngerti bahwa ujung 2 partai itu adalah
temuan pragmatik setelah ada diskursus yang berkualitas kan. Iya. Wah, nggak ada soal. Jadi proses menuju dua partai itu yang harusnya mulai dihasilkan sekarang. Nah kalau sekarang mestinya orang bicara itu, tapi yang terjadi bukan itu yang orang bicarain. 3 periode presiden, kan itu yang mesti dibicarakan kan. Jadi nurun juga. Problemnya bukan 3 periode, tapi sistem rekrutmen kita yang menghasilkan para oportunis di dalam partai politik. Gitu. Ini udah juga simposium kedua yang begini nih. Multi atau dui. Gue terpanggil nih. Lu semakin banyak ngomong, gue semakin banyak pertanyaan. Karena lu semakin banyak nyecer. Gini. Lu tadi ngomong oligark, gitu. ya kan? Dan gue berhipotesa akhir-akhir ini bahwasanya eksistensi oligark ini bisa berkorelasi dengan peningkatan rasio koefisien Gini, kesenjangan, ya kan? Redistribusi kesejahteraan, itu nggak semaksimal, nggak seoptimal seperti yang kita inginkan. Gini coefficient ratio udah meningkat, ya kan? Karena mungkin policy making-nya ini kurang oke nih. Karena dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan oligark, ya kan? Dan kenaikan rasio Gini, ini bisa dibilang reverse Robin Hood. Kalau Robin Hood itu kan orang miskin yang nyolong dari yang kaya. Tapi ini kalau menurut gue reverse Robin Hood. Yang kaya ini semakin menggerus kesejahteraan orang yang lebih miskin. Nggak unik di negara-negara berkembang aja, tapi di negara maju juga. Bahkan di Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa Barat, itu koefisien rasio Gini koefisiennya tuh meningkat. Bahkan Tiongkok dan Amerika Serikat tuh hampir mencapai 50. Di Indonesia 37, 38. Cukup tinggi. Nah ini gimana nih? Apalagi dengan COVID. COVID ini kan hampir pasti akan membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi. Semakin pertumbuhan ekonomi turun atau menurun, semakin sulit untuk kita meredistribusikan kesejahteraan ke orang yang paling di bawah. Semakin konyol kan? Nah ini gimana nih? Yang pasti kita akan bisa melihat ujungnya COVID ini mungkin 2 tahun lagi lah, setelah herd immunity itu tercapai, 70% dari populasi harus divaksin. Kan yang terjadi sekarang, oligarki diperlukan. Tapi bukan karena tukar tambah politik. Kan oligarki harus diukur berdasarkan tadi. Dia fungsional nggak pada Gini ratio index itu kan. Nah itu yang nggak tidak dinegosiasikan dengan politik. Kenapa? Karena politik hanya butuh oligarki sebagai cash cow. Kan ini bahayanya kan. Jadi kita bukan anti oligarki, tapi dia tidak difungsikan untuk menghasilkan banyak oligarki yang positif. Yes, justru itu. Gue mau bilang begitu. Gue harus klarifikasi juga. Tapi selama secara keseluruhan postur kebijakan yang mereka bisa pengaruhi itu bisa membantu redistribusi kesejahteraan. Gue sih oke-oke aja. Tapi ini nggak kejadian nih. Itu yang mesti fair diselesaikan di dalam satu forum publik. Bukan dengan kasakusuk. Jadi yang sekarang oligarki kasakusuk. Yang nanti bisa pindah juga dia kepentingan kan. Jadi dia tidak final melihat fungsi dia untuk menghasilkan kesejahteraan itu. Dia hit and run aja tuh. Dapat capital gain kecil dari ini capital gain bukan dari pasar tapi dari politik kan yang dia dapatkan. Jadi itu lagi kita balik pada etik kita. Mengerti nggak kita tentang kontrol kebijakan itu? Mengerti nggak kita tentang fungsi oposisi justru untuk memaksimalkan distribusi welfare di ujung gitu. Nah itu yang dihalangi oleh kekuasaan karena jadi satu paket sebetulnya dengan feodalisme masih ada di dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik dan itu yang juga si oligarki dia mau bertanya udahlah gua tunggangi feodalisme aja kan. Dia mau berbisnis secara rasional dan dianggap ya sangat mungkin dia jadi rasional kalau dia nyogok gitu kan. Kalau nggak bagaimana dia mau akumulasi kalau hambatan birokrasi itu dasarnya feodalisme. Dan kapasitas nyogok tuh hanya ada di mereka yang lebih mampu. Yes, pasti. Iya kan? Ya itu juga bikin gap kan yang nggak bisa nyogok. Padahal sebetulnya
Yang ini juga sudah nggak mau nyogok. Kalau bagus-bagus saja kan nggak Iya. diperas kan dia nggak mau nyogok. Akibatnya semuanya mau nyogok. Yang kecil nggak bisa nyogok, lenyap di dalam persaingan Iya. pasar yang rasional. Oke, ini yang terakhir nih. Gimana sih untuk kita bisa menang 10 Nobel, 10 Oscar, 10 Grammy, 10 penghargaan yang benar-benar oke banget secara internasional Kita di mesti, tahun 2045? oke, kita mesti buatkan semacam oase di sini yang menghidupkan metode berpikir itu, Iya. supaya dia nggak brain drain gitu. Iya. Kan diaspora kita tuh yang jadi profesor. Tadi malam gue ketemu anak muda jadi young professor di Nottingham yang masih muda udah ngajar fisika itu. Dan merasa bahwa kita ini mau balik mau ngapain gitu. Kalau kita mau kembangkan ilmu pengetahuan, ada nggak jurnal di LIPI yang bisa terima tulisan tentang riset terakhir ganggang laut dengan kimia yang baru misalnya? Nggak ada. Kalau ada pun, ya itu sekedar populer, grup peer review-nya nggak ada itu. Jadi dia bekerja aja. Ada satu anak dapat penghargaan dari Jepang untuk riset tentang mobil listrik. Ya dia riset di Michigan akhirnya. Karena lingkungan di sini itu ya ngomong doang kan, kita bikin mobil segala macam. Tapi yang dimaksudkan investor masuk, nanti kita jadi memproduksi, bukan software dari mobil listrik, algoritma dari teknologi baru yang dikembangkan. Jadi bisa betul kan? Masa kita nggak bisa, ini bangsa yang dijepit oleh kolonialisme, sekarang dijepit oleh global kapitalisme, mesti dia melesat gitu. Iya. Orang yang terjepit kan. Itu yang terjadi di India itu panen Nobel kemana-mana. Iya. Dalam soal sains lagi kan, Iya. ekonomi, sains segala macam. Jadi bisa tadi kalau oase itu memang disiapkan tadi, dan yang lu bilang tadi pipanisasi itu, Iya. itu mesti dibolong-bolongin dulu supaya yang mengalir di situ adalah konfrontasi ide tuh. Jadi akselerasi pada ide itu yang akan jadi drive untuk menghasilkan guru yang bermutu. 10 orang ada soal, tapi dia riset bagus, dikasih jangan gajinya aja Kang online lebih banyak tuh. Mereka yang mau pulang juga itu banyak. Kalau webinar gue dengan teman-teman luar, dia pengen pulang. Iya. Tapi dia lihat gue mau ngomong di situ tentang perkembangan ilmu yang gue lagi terangkan di sini. Mau ngomong dengan siapa gitu. Iya. Kalau kebijakannya gue usulkan, gue mau mesti lobby dengan partai, karena partai yang menentukan regulasi, bukan universitas. Universitas kita mesti tunggu sinyal DPR. Jadi hambatan itu yang bikin kita tertinggal terus untuk menghasilkan cahaya dari timur. Lu tahu nggak dari 600-an Nobel dalam sains itu 25% tuh diberikan ke orang Yahudi. Iya. Yahudi itu populasi dunianya itu mungkin 7-8 juta. Iya. Dari 7,5 miliar. Dan 20%. Kecil lah persentasenya kan. Kalau Muslim itu persentasenya mungkin 22% dari total populasi. Tapi yang menang Nobel itu di bawah 10 dari 600. Dan itu keturunan Pakistan dan Iran dan lain-lain. Jadinya dari situ aja lo udah bisa ukur, ya kan, penguasaan ilmu teknologi oleh masing-masing penganut agama. Tapi nanti orang menganggap bahwa teknologi hanya bisa maju kalau negaranya sekuler misalnya. Ya kita nggak bisa terlalu gampang lah stereotip kayak begitu kan. Pikiran begitu. Iya. Tapi Yahudi apa kurang radikalnya orang Yahudi beragama, semua orang Yahudi dikondisikan untuk hidup dalam komunitas agama. Iya. Tapi dia dapat Nobel di bidang ilmu pengetahuan kan. Jadi itu dua metode yang berbeda tuh, kecermatan untuk menghasilkan pengetahuan dan kedamaian untuk memperoleh asupan rohani itu. Betul. Dua hal yang berbeda. Tapi kalau gue baca ya di buku-buku tuh sampai mungkin 200-300 tahun yang lalu tuh orang Yahudi itu dibiasakan untuk belajar dari Torah. Tapi semenjak 200-300 tahun yang lalu, mereka dianjurkan, dididik untuk belajar buku-buku pengetahuan. Ya. Nah itu mengubah. Sehingga mereka lebih bisa berpengetahuan. Balik lagi ke topik awal tadi, gimana nih untuk orang Indonesia bisa lebih berbudaya baca?
Oke, Iya kan? depan kita set up Iya. Gita Wirjawan Leadership School. Ada pesan terakhir, Bro? Pesan akhir untuk 2045 Indonesia? 2045 itu wilayah yang memungkinkan kita dijebak oleh teknologi, bukan kita menghasilkan, dijebak oleh teknologi. Dan kompetisi itu udah sangat tajam sekarang. Upaya untuk pergi siapa lebih dahulu bikin talk show di ruang angkasa misalnya kan sudah orang bayangkan. Sementara kita masih sibuk dengan mengatur threshold partai politik. Kan itu udah jauh macam-macam. Jadi lakukan kontra paradigm. Nah, itu kira-kira positif kalimat terakhir. Lakukan kontra paradigm. Dan bangun oase. Oase kontra paradigm. Yes. Siap. Thank you, Bro. Terima kasih, Bro Gita. Teman-teman, itulah Sip. Rocky Gerung, guru filsafat di berbagai lembaga pendidikan.